Audio Jungle. Audio Jungle. Tausiah yang disampaikan Dr. Kurnia terkait dengan ya sindrom ya jauh dari Al-Qur'an ya. Jadi bagi yang non medis sindrom ini agak sedikit yaitu gejala atau ya sejenisnya lah akibat jauh dari Al-Qur'an. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Kurnia untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, penuntun ilmu Al-Qur'annya. Insya Allah tidak ada putus-putusnya kita berusaha menggali kalimat Al-Quran sehingga menjadikan suatu cerita yang menarik yang insya Allah akan dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah akan tercapai semua titipan Allah yang selama di dunia ini akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya, tersenggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas tentang sindrom. Kalau kita lihat di dunia kedokteran, sindrom itu adalah kumpulan gejala, ya, yang ternyata kumpulan gejala itu juga ada di Al-Quran akibat kita jauh dari Al-Quran. Ya, bahkan sindromnya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sampai orang bisa bunuh diri, bisa orang gelisah, segala macam, ya. Dan ini bisa bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, jadi kalau kita analisa lagi, ternyata seluruh yang diajukan oleh pemikir-pemikir, baik dalam bentuk di dunia kedokteran atau dimanapun, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan. Cuman karena kita kurang merenung, kurang segala macam, ya, nggak menyempatkan waktu, ya, nggak berusaha melatih pikiran kita nggak tahu. Untuk kasih itu ya. Padahal ada semua ini, ya. Jadi Al-Quran itu adalah buku ilmunya Allah yang berisi seluruh peraturan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak memakai dan memahaminya akan mengalami gejala sindrom di dunia dan di akhirat. Selalu dalam kegelisahan, dalam segala permasalahan yang diberikan Allah. Selalu berada dalam kesesatan dan kebingungan dalam mencari penyelesaian yang ringkas dan sederhana. Selalu akan mengeluarkan biaya berlebih yang tidak ada jaminan keberhasilan apapun. Selalu melibatkan sekitarnya dalam kebingungan dan dugaan berlebihan, sehingga menyebabkan sindrom tambahan lain yang semakin menumpuk. Menyebabkan dirinya ke arah kematian yang tidak disadari. Berbeda dengan manusia yang mengerti dalam mengatasinya, yaitu dengan mencari seluruh penyelesaian dengan Al-Quran. Mempersiapkan semuanya dengan ikhlas bila memang sudah ketetapan Allah untuk tidak berhasil. Mempersiapkan bahwa semuanya adalah kehendak Allah, sehingga tidak ada takut dan gelisah. Mulailah melatih dengan menggunakan seluruh panca indera yang diberikan Allah. Sehingga selalu mengingat Allah dan bersabar selalu. Sehingga selalu bersyukur terhadap pemberian Allah, tidak menjadikan sombong dan memandang rendah orang yang dalam penderitaan, menjadikan media untuk menyelesaikan seluruh permasalahan demi menggapai rahmat dan ridhonya Allah. Yuk, terus ini kita lihat, ya, hidup terasa sempit, sesak dan menghimpit. Al-Quran udah bilang nih, surah 20 ayat 124, apabila kamu melupakan Al-Quran, hidup kamu sempit. Surah 7 ayat 182, kamu akan digiring ke arah kematian yang tidak mereka ketahui. Ya, tapi barang siapa yang menyerahkan semuanya dengan hukum-hukum Allah,
Begitu juga manusia sekitarnya dengan hukum-hukum Allah. Nggak ada rasa takut dan gelisah. Kadang-kadang kita dibikin gelisah. Kita udah tahu. Kita minta tolong sama orang yang lebih tahu. Dibikin gelisah. Dibikin susah. Dibikin sebuah mahal. Dibikin ruwet-ruwet semua. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita mulai berkaca diri. Karena yang dikasih Allah itu, ya, sesuai kemampuannya. Ya, apa man? Bahasa Arabnya man? Halo Mon. Halo Mon. Mon. Ya, Dr. Kurnia. La Apa? yukallifullahu nafsan illa Nah, usaha. la yukallifullahu nafsan illa usaha dan seterusnya. Ya. Nah, jadi udah jelas sesuai kesanggupan. Ya, karena dia ini segala macam minta pertolongan, maaf sekali lagi ke dokter, dokternya kasih yang mahal, dikasih ruwet-ruwet, dikasih pemeriksaan yang sulit. Akhirnya apa? Jadi pasiennya menderita. Nah, ini yang seharusnya kita berusaha bagaimana menyederhanakan itu semua sehingga menghasilkan yang terbaik bagi pasien, menghasilkan yang istimewa bagi pasien. Begitu juga dalam mengurus segala macam, ya, karena gara-gara segelintir orang dalam urusan-urusan yang belit-belit hanya untuk mendapatkan PT, jadi orang susah. Semuanya seperti itu, ya. Hidup terasa sempit dan menghimpit. Mungkin bisa jadi karena engkau berpaling dari peringatan dan aturan Allah. Barang siapa berpaling dari peringatan, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Udah jelas akurat. Terus, ya. Jadi kita lihat, bingung dalam kesesatan. Ya, kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Jadi orang-orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, surat 6 ayat 110, dia akan bingung dalam kesesatan. Padahal penyelesaiannya gampang, kok. Ya, karena apa? Yang di dalam pikiran mereka itu hanya kesesatan. Itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, kesesatan ini selalu berbelit-belit. Karena selalu bertentangan nih antara yang buku-buku segala macam, kita ibaratkan yang buku-buku dah segala macam dong. Bertentangan antara ini, bertentangan semua. Ya, apalagi ditambah kemajuan yang istilahnya kemajuannya yang sebuah mahal segala macam. Bertentangan semua. Makanya ada yang buku yang kontroversi segala macam. Kan kita bingung nih sebagai pembaca. Ya, apalagi kita nggak pernah menganalisa dengan Al-Quran. Tambah bingung lagi. Kita ngikutin lagi. Akibatnya apa? Kita dijebak nih sama aturan main yang ditulis di Al-Quran. Ya kita ngaku-ngakuin. Ya kita ngikutin Yahudi. Orang mahal segala macam. Pasien jadi korban. Segala macam. Pertanyaannya. Ya kita nih ingat lagi dicatat nih sama Allah. Kita lagi dicatat istiqomah nggak dengan kalimat Al-Quran? Ya, nah, jadi kalau takut, cuman balikan lagi semua prinsip manusia itu hanya cuma satu, yaitu Al-Quran. Dengan kita membalikan kalimat Al-Quran ini, kita bisa menyelesaikan secara personalized. Per orang sangat sempurna. Yang sementara ini kita bingung. Statistik, begitu cocokin sama statistik dengan pasien yang datang di diri kita, nggak ada yang benar satu. Ya, nah ini seharusnya kita mulai berpikir, apa standar yang harus kita pakai? Sehingga pasien nggak bingung, pasien nggak gelisah. Ya, terus. Ya. Akibatnya apa? Banyak waktu terbuang. Karena mengandalkan akal. Ya, padahal berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi yang mereka lalui. Misalnya kita bisa lihat nih, ya, maaf sekali lagi, kalau saya melihat Profesor William Hasted, ya, dia bapak kanker payudara, semuanya pakai mastektomi. Waktu dulu dia bikin statement. Akibatnya apa? Ya, banyak payudara dari kalau kita lihat dari 1882 sampai
2022 nih, ya udah hampir 100 tahun. Ya, pertanyaannya, ya, berapa banyak payudara orang yang hilang? Akhirnya apa? Kesimpulannya salah. Salahnya kenapa? Ternyata ya orang neliti sama survivalnya antara hilang sama nggak hilang. Waduh, jeblok lagi. Ya, bayangkan, maaf sekali lagi. Kalau seandainya William Hasted ini sebagai seorang muslim ditanya sama Allah nanti, William Hasted, standar lu apa? Harus payudara hilang. Aku kan telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Lakat tolaknya sana biasa nih. Kenapa kamu anjurkan ini? Dan aku yang menyembuhkan. Dan aku yang membuat mati. Kenapa kamu sampai meramalkan kematian, meramalkan kambuh, dan udah operasi aja. Ya, itu urusan berhasil atau nggak berhasilnya, itu Allah punya ini. Ya, amlil yang sana mata mana, balil akhirati walullah. Apakah yang kamu cita-citakan itu terapi? Enggak. Tergantung semuanya si jin Allah. Ya, kalau kita udah seperti itu, baru kita mulai berpikir dengan gaya Al-Quran, itu yang namanya yang mempunyai akal sehat. Ya, yang selalu panca inderanya itu menuju jalan Allah. Yang selalu panca inderanya ini menuju jalan Allah, sehingga apapun pendapat manusia akan dikoreksi dengan Al-Quran. Dan itulah orang yang diberi petunjuk sama Allah. Dan itulah orang yang mempunyai akal sehat. Surat 39 ayat 18. Ya. Nah, ini yang harus kita sekali lagi mulailah kita ya berstandarisasi dengan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu apa? Ilmunya Allah. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu 'alan imin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Qur'an itu adalah ilmunya aku. Sebagai pelajaran dan rahmat bagi orang yang beriman. Ilmunya aku. Masa kita mau main-main nih ilmunya Allah? Kita datang dunia ini karena apa? Izinnya Allah. Lastu birabbikum. Coba kalau seandainya dia bilang, oh enggak, saya nggak ngakuin Allah. Mungkin dia nggak hadir di dunia ini. Ya, jadi dengan seizinnya Allah. Karena kita udah berjanji. Ya, terus kita lihat akibat kita jauh dari Al-Quran, kita kerjanya apa? Jadi pengekor melulu. Apa yang kata Yahudi? Ngekor terus. Ya, kamu akan mengikuti jalan orang yang terdahulu darimu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan turut masuk. Sahabat bertanya, adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, karena kita menjauhkan dari Al-Quran, akhirnya timbul sindrom yaitu mengikuti gaya Yahudi. Padahal kalau kita sampai mengikuti gaya Yahudi, kata Allah, Allah akan berlepas tangan. Ya, walantaru ankal yahudu wala nasara tabiya milah tahun kul inal huda wal huda wala ini tabata awal badalaji dan seterusnya. Ya, aku katakan kebenaran. Kalau kamu mengikuti kebenaran ini, mengikuti mereka, Allah lepas tangan. Allah lepas tangan. Kalau saya berpikir nih, wah gila aja. Allah marahnya bukan main nih. Ya. Ya, Allah marah sekali. Dan ancamannya tidak ada pelindung dan penolong dari Allah. Al-Baqarah 120. Dan diingatkan lagi surat Al-Maidah ayat 49. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah padamu. Ini harus kita ingat terus. Kita harus jalankan terus. Jangan sampai kita mengekor yang kita jual bangsa kita sendiri. Negara kita sendiri kita jual. Ya, hanya dapat apa? Maaf sekali lagi. Oh, liburan ke luar negeri. Oh, ini segala macam. Aduh. Mulailah kalau kita tahu seperti itu, ya, memperbaiki diri lah. Supaya kita selamat dari hukumnya Allah. Ya, kalau nggak bahaya kita nanti.
Ya, apa yang kita dapat? Maaf, pendudukan kita tertinggi, kita capek-capek sekolahnya segala macam. Bukan menuju jalan Allah, malah menuju ke neraka. Takut kita. Ya, dengan kita mengikuti filosofi Al-Quran, ya, kita akan sangat kreatif. Ya, runtuhnya bisnis Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sudah dijelaskan. Berawal ketika kaum muslimin tiba di Madinah. Nabi Muhammad kemudian mendirikan pasar, berdagang jujur, bikin pasar lapangan, tidak ada riba, pedagang unggul, umat muslim dilibatkan. Yang pedagang-pedagang unggul itu misalnya kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, akhirnya apa? Gulung tikar semua. Nggak berfungsi seluruh ininya Yahudi. Dari perang ekonomi tersebut, terjadilah perang-perang terbuka antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Baik dalam perang ekonomi maupun perang terbuka. Kaum Yahudi selalu terpuruk, tidak pernah merasakan manisnya kemenangan. Kita sekarang apa? Kaum Yahudi dengan kemenangan, kita tidak pernah merasa manisnya kemenangan. Karena kita ngekor. Ya, jadi hati-hati. Sindrom mengekor ke Yahudi. Dihinakan sama Allah. Ya, kenyataannya benar. Dihinakan. Ya, bayangin. Apa statementnya Yahudi ngikut? Nanti dulu. Kita ada buku pegangan. Al-Quran. Nanti dulu. Saya lihat dulu nih. Ya, terus. Ya, kita lihat. Akhirnya apa? Karena kita selalu ngikutin Yahudi. Kita menganggap Al-Quran ini ketinggalan zaman. Kita menganggap ayat-ayat ini dan menyombongkan diri. Udah ketinggalan zaman Al-Quran. Sekarang udah zaman maju. Ya. Al-Quran yang ilmunya Allah dibilang ketinggalan zaman. Harus direvisi lagi. Kurang ajar banget nih orang. Emangnya siapa? Ya, sehingga apa nanti? Makhluk yang paling dihinakan di hadapan Allah. Ilmunya Allah. Ilmunya yang bisa nyebrang ribuan tahun, jutaan tahun ke belakang. Dibilang ketinggalan zaman. Sombong banget manusia. Supaya nggak sombong, kita ukur-ukur. Ya, seandainya bumi ini sebesar pasir dibandingkan matahari, berapa volume otak manusia yang bisa mengeksplor alam ini? Sanggupkah? Layakkah manusia itu disebut yang paling lemah? Surah 4 ayat 28 baca, Pi. Halo? Halo? Bukan. Dot. Ya, ya. Kenapa 428 ya, Dok? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Sadaqallahul-azim. Makanya karena Allah tahu sangat lemah, dikasih buku yang sesuai fitrah. Ya. Surat 53 ayat 32 baca. Yang tahu semenjak kamu diciptakan dari tanah sampai mati itu udah ilmunya Allah, orang penciptanya Allah. Baca dah, 53 ayat 32. Surat An-Najm 32, Auzubillahiminasyaitonirrajim, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sadaqallahul-azim. Jadi dikasih nih buku petunjuk yang memang Allah sendiri yang bikin manusia itu, yang membuat alam ini. Buku petunjuk yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Kita nggak pakai. Ya, kurang ajar nggak kita? Kurang ajar. Ya, mujizat yang sangat istimewa. Surah 43, 48 baca dah. 43, 48. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Az-Zukhruf 48. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya.
Dan kami timpakan kepada mereka ajab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Mujizat yang paling hebat ini. Zaman sekarang. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Mon, Oni, tuh kan? Semuanya bisa kembali ke Al-Quran. Bukan. Dengan kita sifat lemah ini, dikasih Al-Quran, sifat lemah, umur terbatas, terus sudah pikun segala macam, dengan Al-Quran ini bisa membebas semuanya. Bisa mengalahkan orang-orang dulu yang sudah 29 ayat 14, yang umurnya Nabi Nuh itu 1000 dikurang 50 tahun, 950 tahun, bisa semua. Bisa membebas mereka yang tingginya katanya sampai 30 atau 60 meter. Dengan Al-Quran semua selesai. Kenapa kita nggak mau? Akhirnya apa? Sindromnya macam-macam. Sindrom sombong lah, sindrom mengolok-olokkan Al-Quran lah, ya. Sindrom bilang Al-Quran ini ketinggalan zaman lah, sempit lah kehidupannya. Nah itu, seperti itu. Ya, terus. Ya, kita lihat nih. Akibatnya apa? Akibat kita melupakan Al-Quran, akan terjadi musibah di dunia dan di akhirat menunggu. Ya, hancur semua. Ya, kenapa? Ulah kamu sendiri. Ya, ma asoba min musibatin fabima kasabat aydikum ayapuan kasir. Musibah itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Akibatnya apa? Dihukum. Dihukum di dunia, surat 13 ayat 34, surat 3 ayat 56, surat 32 ayat 21, surat 23 ayat 71. Apabila kita ngikutin mereka, semuanya dihukum. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, binasalah langit dan bumi, semua yang ada di dalam. Bahkan kami telah memberikan peringatan pada mereka. Tapi mereka berpaling dari peringatan itu. Sindrom kehancuran semua. Sindrom musibah, baik perorangan, baik bukan hanya orang-orang kafir, orang muslim pun ikut kena. Ya, terus. Ya. Terus apa? Pusing 7 keliling. Karena yang kita ikutin apa? Yaitu surat 6 ayat 116 yang dugaan dan kebohongan. Surat 10 ayat 32 yang kita ikutin yang kesesatan. Apalagi mau coba mencampur adukan. Wah, tambah pusing lagi. Sedangkan imunnya orang ringkas. Ya, yang nyembuhkan apa? Yang nyembuhkan itu Allah. Ya. Pertanyaannya, yang bikin mati Allah. Kita dibikin pusing apa? Oh, yang dibahas apa? Oh, jadwal matinya bisa diundur. Oh, jadwal kambuhnya bisa diiniin. Enggak. Kita cuma berusaha aja kok. Ya, hasilnya ya Allah sendiri yang nentuin. Ya, orang kita berlindung di filosofinya Al-Quran semua. Ya, kita bisa operasi, bikin bagus lagi dari musibah itu Al-Quran semua kalimat. Kita berusaha mau menggali. Akibatnya perlu banyak waktu, perlu ini segala macam. Akhirnya sindrom pusing, sindrom berbelit-belit, nggak selesai-selesai. Ya, kalau saya baca buku textbook, ya, untuk membuat edisi 4 Dapita, Cancer, Textbook of Cancer, yaitu udah diteliti. Ternyata penanganan kanker ini lebih besar anggarannya daripada anggaran Angkatan Perang Amerika. Diharapkan tahun 2015 itu akan terselesaikan itu semua. Jadi lebih murah, lebih ini, malah gila lagi. Lebih mahal lagi sekarang. Yang tadinya di Dapita edisi 24 itu obatnya sederhana. Sekarang obatnya sekali suntik 100 juta, 75 juta. Pertanyaannya, apakah jadwal mati bisa diundurkan? Oh, enggak. Ya, jadi bagaimana caranya? Balikan ke kalimat Al-Quran. Mungkin 5 tahun yang akan datang obatnya nanti apa? 1 miliar harganya kali suntik. Ada pasien saya
Di Singapura ditanya, mau paket yang berapa? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Gile. Tahanin cancer dibikin paket-paket begitu. Emangnya siapa dia? Emangnya dokter siapa dia? Bikin paket begitu, nyiksa orang. Ya, nggak benar ini. Entah itu namanya kemajuan, nggak benar. Ya, bikin paket begitu. Zaman Promulis aja belajar tuh, Promulis tuh nggak ada paket-paket begitu. Yang hidup mah hidup aja. Ya, zaman saya sekolah masih obatnya juga sederhana aja. Adriamycin sama methotrexate. Yang hidup juga masih banyak. Ya, ingat, berbelok-belok tapi nggak jelas. Ya, nggak jelas sama sekali. Ya, ditimbulkan operasi. Maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Ya, operasi pakai endoskopi. Dipakai, diacak-acak. Dari mulai mana dong? Dari mulai payudara tuh arah trokarnya dari situ. Terus dari bawah, dari mulai apa? Garis rambut hairline. Terus sekarang apa? Dari mulai bibir. Mana yang bener nih? Akhirnya apa? Karena ngikutin gaya begitu. Bibirnya jadi baal. Terus udah gitu lehernya jadi baal. Kan nggak benar. Kita ngikutin. Ya, akhirnya apa? Udah mahal, jadi baal. Padahal apa? Dengan kita operasi, maaf, standar Prof Mulis yang ngajarin saya di leher itu, apalagi sesuai garis lipatan leher, ya bagus. Hilang 2 bulan hilang. Sementara ini baalnya aja udah bayar mahal, baalnya aja sekian bulan baru hilang. Ya Allah, apakah itu yang harus kita ini kan? Apakah kita nggak sadar kita lagi kemana arahnya? Ya. Ingat, Al-Quran itu, maaf yang tadi, Al-Quran itu ilmunya Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, yang dibikin Allah dalam bentuk perumpamaan 39 ayat 27, ya, yang sudah menantang bahwa ya kalau nggak percaya Al-Quran itu dari aku, silakan buat satu surat, atau yang menantang surat 40 ayat 56. Bacain, Pi. Kalau Iya, kamu Dok. selalu membantah kalimat Allah, itu bantahan kamu hanya sesuatu yang hanya keinginan yang tidak akan pernah tercapai. 45:6 surat Ghafir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Akibat kita ngikutin para ahli, banyak korban, banyak biaya, tidak praktis, direvisi terus untuk meyakinkan teorinya, malah makin mahal, makin gak masuk akal. Ya, terus ya, kita lihat, bandingkan dengan Al-Quran. Profesor Francis Joseph Davidovich ya memerlukan waktu 20-30 tahun untuk mengungkap misteri pembuatan piramid. Hanya dibahas dengan satu ayat, yaitu dari tanah lempung yang dibakar. Dari analisa ini, apa yang bisa diambil kesimpulan, Aswandi, Ismail, apa yang bisa diambil kesimpulan? Ya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau pikiran manusia 30 tahun nih. Al-Quran cuman, kalau kita mengeksplor dari Al-Quran ini apa? Biayanya akan berkurang, kita nggak usah terjun panas-panas, tinggal digali aja ini nih risetnya ini. Dari tanah lempung yang dibakar. Udah. Ambil aja sampelnya, udah. Jadi lebih mengarah menganalisa. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Semua isi Al-Quran udah ada semua. 14 abad yang lalu. Ya. Nah, kita tinggal ini aja. Kita riset aja. Apalagi zaman sekarang. Ya, mana sih gunung yang berwarna? Udah ada. Oh, di Kupang sama di Cina. Nah, udah. Kita lihat aja. Ada nggak di Al-Quran? Oh, ada.
Ya, surat ini apa Ar-Rahman yang laut dua macam ada. Lihat aja di Google, lihat aja balikin kita ini di Al-Qur'an. Ada. Oh, perkembangan manusia dalam bentuk bertahap tadi 7114. Ya. Oh, ada. Mister Google ada. Ya. Oh, ini apa bersujud semua ada. Nah, sekarang dari kombinasi ini semua apa yang kita bisa dapat? Banyak sekali. Ya, saya akan menganalisa. Oh, urutan bertahap ini saya cuma bilang di manusia aja atau di tumbuhan atau di alam ini. Apa yang saya bisa pelajarin kalau seandainya saya butek nih dari perkembangan manusia yang kita nggak oleh, oh, belajar aja sama alam. Ya, semuanya jelas. Semuanya sangat sederhana. Nggak perlu ya, apa mahal, banyak waktu segala macam. Ya, namanya sindrom buang-buang waktu. Sindrom mahal. Ya, terus ya, Rasulullah bisa melihat ribuan tahun ke depan. Ya, kita lihat. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah ya nggak ditunjukin sama Allah, yang tadinya apa eh, tempat ibadahnya di Masjidil Aqsa, kalau nggak dipindahin, waduh, kalang kabut ini. Ya, ini apa perang terus, ya, dipindahin ke Mekah kan nggak ada perang, nggak ada ini, sekali-sekali lah. Ya, bayangkan. Makanya yang dilihat manusia itu, yang tidak berfilosofi Al-Quran, dia hanya melihat yang terlihat. Makna dari itu semua dia nggak tahu. Ya, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka nggak tahu. Oh, bagaimana dibangkitkan ini segala macam. Ya, sampai terucap. Orang yang pintar terucap. Stephen Hawking bilang, ya Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, kan aneh. Kita nggak mungkin dibangkitkan. Aku udah bilang, surah 45 ayat 24. Coba baca Depi. 45:24. Nauzubillah minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita ke lain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Sadaqallah. Jawaban Allah apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un. Surat Al-Baqarah 28. Kalau kamu nggak percaya, kamu itu sebetulnya nggak ada. Jadi ada, kemudian nggak ada lagi, kemudian jadi ada. Gampang itu bagi Allah. Membangkitkan sesuatu yang udah ada itu bagi Allah itu sangat gampang. Baca Pi, surat 31 ayat 28. 31:28. Nauzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 28. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Kalau nggak tahu kamu mudahnya begitu, kamu lihat tumbuhan-tumbuhan. Ya, tumbuhan itu disiram. Surat 7 ayat 57. Dari mati kemudian hidup lagi gampang. Hanya dengan satu siraman. Baca deh. 757. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Shadaqallahul adzim. Contoh tuh. Banyak lagi contoh lainnya kalau saya mau bisa sebutin. Ya, terus. Ya. Ingat, apabila kita melepaskan Al-Quran, ya, akal sehat kita akan tertutup. Sindrom tertutupnya hati. Sindrom di dalam kegelapan.
Kenapa? Memilih dunia. Ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati pendengaran penglihatan ditutup. Kami jadikan hati mereka tertutup, telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahami isi Al-Quran. Apabila engkau menyebut Tuhanmu, Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri. Ya, jadi ditunjukkan itu bukan jalan lurus, melainkan jalan yang bengkok menuju ke neraka. Nggak sadar. Ya, terus. Ya, sehingga apa? Apabila kita terus melupakan Al-Quran, ini setan nguber kita. Dan kita menganggap seolah-olah benar. Ya, padahal nggak benar, salah. Jadi sindrom apa? Diikuti setan. Ya, yang menganggap itu benar. Ya, yang menganggap itu yang apa? Yang buruk itu jadi baik. Surah 27 ayat 4. Tapi kita nggak sadar. Dan itu semua udah kejadian. Karena kita melupakan filosofi Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran adalah sahabat. Hati akan mati tanpa Al-Quran. Hati akan keras jika tidak diobati dengan Al-Quran. Hati juga tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemani. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, terus. Ya. Sindrom yang selalu mengingkari janji. Padahal kita berjanji sama Allah di waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, ini wajahtu wajih. Ya, apa keberatannya nih? Janji begitu untuk dijalanin, kata Allah. Apa keberatan mereka? Jika mereka beriman pada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian yang telah diberikan Allah padanya. Ya, surah 98 ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Semua punya Allah. Dengan kita ikhlas gitu semua. Akibatnya apa? Ya, kita jalankan karena Allah. Semuanya akan menjadi syafaat semua. Jangan sampai nanti malaikat bertanya, mana nih yang aku titipkan di dunia untuk jadi syafaat? Baca Pi, surat 6 ayat 94 Pi. Ya dong. Surat 694. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 94. Bentar ya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. Ya, sindrom apa lagi? Beban amanat di dunia. Surat 16 ayat 76 baca. 16 ayat 76. 76. Yang, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu dan tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Shadaqallahul adzim. jadi semua numpuk. Kita nggak sadar. Bahkan akhirat lagi nunggu nih. Semua yang tidak ditujukan ke jalan Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Sindrom tambahan bahan bakar api neraka. Ya, surah 72 ayat 15 baca, Pi. 72:15 dok. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. 72:15. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Shadaqallahul adzim. kita nggak sadar kan, lagi ditumpuk nih kita sama sindrom-sindrom yang membahayakan kita. Sindrom itu akan lepas, yaitu dengan Al-Quran. Terus,
Ya, hingga Allah akan menuntun dan mengajarinya. Kalau kita niatnya untuk selalu menjalankan syiar-syiar Allah, demikianlah perintah Allah, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Dengan kita selalu menambah, ya Allah akan membimbing menuju hatinya itu menuju jalannya Allah. Ya, surah 10 ayat 9, surah 29 ayat 69 ya. Kemudian Allah yang akan mengajarinya. Ya tadi sindrom untuk semuanya yang pusing segala macam, tapi ini sindrom kalau kita mengikuti Al-Quran ini adalah sindrom untuk diajarkan sama Allah dan hati kita akan dituntun kepada Al-Quran, kepada jalan Allah. Ya, sekarang kita tinggal kita mau yang milih yang mana. Ya, terus. Ya, jadi mulailah kita mencari sumber informasi dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu seluruh penduduk langit, penduduk bumi ini standarnya ngikut sama Al-Quran. Surah 3 ayat 83. Dan ilmunya Al-Quran ini ada di langit dan bumi. Penciptaan dirimu, makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi, pada pergantian malam dan siang, ya, pada perkisaran angin, ya, pada turunnya hujan, itu ayat Al-Quran semua. Bayangkan ya, kayak kita misalnya pergi jalan-jalan, ini kita bisa lihat nih maksud Allah menciptakan ini semua dengan standarnya Al-Quran. Saya bisa memperoleh rahmat Allah banyak banget nih. Waktunya jelas, nggak buang-buang waktu, ya, semuanya ada. Ada nggak ilmu seseorang yang bisa belajar sekumplit Al-Quran ini dengan akalnya? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, mulai kita belajar Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah lautan tak bertepi, sumber tanpa dasar. Ya, terus kita lihat, ya, kita berapakah besarnya otak manusia? Sombong sekali bila hanya berdasarkan dari akal sekecil itu bisa menjelajah ilmunya Allah, menyingkap yang tersurat dan yang tersirat seperti surat 30 ayat 7, ya, akal terbatasmu itu bisa berkarya dengan kalimat mukamat dan mustasabihat? Ya bisa. Kecuali apa? Orang yang berakal dan berilmu mendalam bisa membuka semua ini semua. Ya, makanya Allah bilang di surah 29 ayat 43, baca dah. 29, 43. 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bentar. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Shadaqallahul azim. Berilmu itu yang berakal. Ya, tinggal kita cek aja kita berilmu nggak, berakal nggak, itu aja. Ya, terus jadi kalau kita mulai mau membuka perumpamaan Al-Quran ini, udah jelas ilmunya tuh ada di alam ini. Ya, tinggal kita berusaha membuka itu. Ilmunya Allah, ilmunya paling gampang, ya, paling inovatif. Ilmunya 8 lautan. Ya. Terus ya, ilmunya mudah, murah, penuh inspiratif dan inovasi. Ya, ingatlah segala penciptaan dan urusan adalah milik Allah, Maha Suci, Tuhan seluruh alam. Ya, siapa yang menciptakan benih manusia? Siapa yang menciptakan benih tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan air? Semuanya serba gampang. Bahan udah ada, teori kebalikan ada, teori kebalikan ada, berkah ada, ini semua ada. Ya, teori penyembuhan luka ada. Bajamari itu bahwa Yasmin. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, yang membuat mati adalah Allah juga. Oh, gampang. Bagaimana kalau seperti itu? Saya berkarya sebelum terjadinya mati.
Sehingga apa? Berkualitas di dalam menangani musibah dari Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin wa basyiri sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Surat Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah 155. Ya. Terus surat 41 ayat 35. Ya. Baca DP. Sifat yang luar biasa itu akan aku berikan pada orang yang sabar dan bahkan mempunyai keberuntungan yang besar. Surat Fusilat ya, Dok. Nah, 35. 135. Sifat A'udzubillahi yang baik itu. minasyaitonirrajim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Shadaqallahu. Terus, ya. Sekarang bagaimana cara menyusunnya Al-Quran itu? Susun jadi suatu cerita yang rapi, yang jelas dan terinci. Jangan habis potong-potong sehingga kita nggak tahu. Ya, atau menjadikan Al-Quran itu olok-olokan. Ya, terutama adat yang mustasabihat, yaitu perumpamaan. Perumpamaan ini harus kita urut sehingga ceritanya jelas. Itu tugas kita sebagai seorang muslim. Kemudian menganalisanya. Dipakai untuk kemana nih? Bisa nggak kita seperti itu? Kalau bisa, wah hebat. Insya Allah. Mulailah latih. Ya, terus. Ya. Sehingga mudah dimengerti. Yang selama ini kita apa? Posisinya apa? Hanya membaca. Apalah ya tadaburna Qur'ana amalku apaluha. Kenapa kamu baca Al-Quran tapi kamu nggak ngerti? Dan 47 ayat 24. Ya, tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Apabila kita belajar Al-Quran tidak mengerti, ya, Allah akan mengunci hati. Apabila dikunci itu semua di hadapan Allah, mereka orang yang baca Quran ini nggak ngerti, apalagi nggak mau aplikasikan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari, orang yang paling rendah di depan Allah. Yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Surat 8 ayat 22. Makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah, mereka yang tuli bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti dengan Al-Quran. Ya, terus sindrom tidak ngerti Al-Quran, sempit, ya, segala macam. Wah, udah dah. Sindrom digiring ke neraka, sindrom beban, ya. Jadi mulailah kita melihat alam ini dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab. Di sisi kami benar-benar bernilai tinggi, penuh hikmah. Ya, inilah ayat-ayat yang mengandung hikmah. Apabila kita bisa menggapai hikmah ini, itu adalah sesuatu yang berharga, kebaikannya banyak. Ya, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat apa tadi? Surat 3 ayat 190, yaitu akal yang selalu. Dalam penciptaan Allah itu dia berpikir, ya Allah, nggak sia-sia engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan kau masukkan aku di dalam api neraka. Ya, itu jelas. Terus. Ya. Ya, sekali lagi, untuk menjelaskan dengan hikmah itu, mulailah kita latih di dalam kehidupan, memandang alam ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga dengan memandang alam ini kita ngerti maksudnya apa. Ya, seperti Nabi Ibrahim dikasih hikmah waktu ayahnya itu menuhankan berhala segala macam. Nabi Ibrahim lihat tuh, oh ini yang namanya Tuhannya di malam hari. Oh di siang hari, oh ini Tuhannya. Kok kenapa terbenam ya? Kenapa ini ya? Ah ini mah bukan. Ya, masa kita nggak bisa menganalisa dari gayanya Nabi Ibrahim? Oh ini Al-Quran ini istimewa. Kalau saya nggak ngikuti, bakal jadi sindrom-sindrom gini. Saya harus mempersiapkan dengan Al-Quran dengan hikmah ini. Ya, itu gunanya kita belajar ke masa yang lalu.
Oh, saya dikasih umur pendek nih. Saya harus lebih hebat daripada zaman dahulu. Karena pendidik saya, ya, Rasulullah. Pencontoh saya adalah Rasulullah dengan Al-Quran. Ya, wah, saya harus mulai dong. Ya, terus, ya, ilmunya 8 lautan. 31 ayat 27 atau 18 ayat 109, ilmunya 2 lautan. Ilmunya ada yang di alam ini. Dari sini saya berpikir, 8 lautan ya. Gile, Al-Quran yang sekecil ini, ya, yang setebal ini, kok 8 lautan ya? Kalau saya ngertiin ini, saya bisa bikin kepustakaan hanya dengan satu buku Al-Quran ini, dari bumi sampai ke langit yang ketujuh mungkin. Nggak bisa habis. Mendingan saya belajar Al-Quran. Ya, terus. Ya, ilmunya melintasi ribuan tahun. Ya, baiat para nabi waktu Rasulullah belum hadir udah ada di Al-Quran surah 3 ayat 81. Waktu Nabi Ibrahim berdoa dalam doanya surah Al-Baqarah 129, ya Allah utuslah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengajarkan hikmah kepada mereka. Terus waktu Nabi Isa udah ngasih tahu bahwa Rasulullah akan datang. Antara Nabi Isa ke zaman Rasulullah itu 300 tahun. Wah, ilmunya bisa terbang 300 tahun nih. Wah, nggak bisa begini nih. Ya, saya harus belajar dari Al-Quran. Ya, makanya orang-orang yang ngerti, dia dengki nih sama Rasulullah. Kenapa diturunkan sama Rasulullah yang nggak bisa tulis baca? Ya, kita nggak usah begitulah. Kalau saya cuma bilang apa? Ya, kok saya sebagai sarjana, kok saya nggak bisa meniru gaya Rasulullah dalam membaca alam ini? Itu aja. Rasulullah bisa. Saya bandingin zaman dulu, zaman gelap, ya, listrik aja nggak ada, lampu-lampu ini, lampu lilin, ya, kok saya nggak bisa begini. Rasulullah saat itu Al-Qurannya turun bertahap-tahap, sekarang udah ada surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Aku sempurnakan agamamu untukmu, nikmatmu untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Apa yang saya bisa ambil nih? Rasulullah turun bertahap bisa. Saya udah dikasih komplit, saya seorang sarjana, komputer ada di depan mata saya, HP ada di mata saya, di saku saya, kok saya nggak bisa bikin hebat? Ya, malunya saya nggak ada Rasulullah. Ya, terus, ya, kita lihat, kita bikin nih, ya, namanya apa? Macam-macam lah, bahasa epidemiologi segala macam. Padahal apa? Itu penuh dengan kebohongan dan dugaan. Ya, antara yang satu sama yang lain bertentangan terus nih, surat 39 ayat 29. Ya, dan kebanyakan yang mengikuti dugaan ini, ya, sesungguhnya dugaan itu tidak dikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Kita lihat lagi, wah, PDBS 2 tahun sekali, 3 tahun sekali berubah-berubah ya. Sialan, saya dikibulin nih. Apakah 3 tahun berikutnya saya harus dikibulin? Nanti dulu. Nanti dulu dong. Ya, terus kita lihat. Semua alam mematuhinya. Ya, surat 3 ayat 83. Ya, bahkan malaikat nih surah 81 ayat 21 mentaati. Tumbuh-tumbuhan semua, langit 7 semua bertasbih dengan kalimat Al-Quran. Dan kita ini dikasih komando. Surat 21 ayat 105. Sungguh telah kami tulis dalam Jabur dan Al-Zikri, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Apa maksudnya ya? Wah, kalau saya dikasih kepercayaan untuk menggalang Al-Quran ini menjadi suatu yang hebat, yang luar biasa, di dalam satu resonansi, berarti luar biasa Al-Quran ini. Ya, terus. Ya, masihkah ragu untuk belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Nah,
Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dengan Al-Quran buku petunjuknya. Ya. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya. Paling indah tempat istirahatnya. Surat 30 ayat 44. Barang siapa kafir, dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya. Barang siapa mengerjakan kebajikan dengan petunjuk Al-Quran dan contoh Rasulullah, mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Sesungguhnya mereka yang mencintai kehidupan dunia melupakan Al-Quran, meninggalkan hari yang nanti berat di belakang sindrom rakus, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Baca surat 45 ayat 23. 4523 A'udzubillahi Namanya minasyaitonirrajim. sindrom rakus tuh. Ya, siap. 45 ayat berapa, Dok? Maaf. 23. 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Sindrom hawa nafsu tuh. Terus akibat kita mengikuti semua yang kebohongan ini, musibah. Ya, surat 23 ayat 71, seandainya kebenaran itu mengikuti keinginan mereka, binasalah langit dan bumi, semua yang ada di dalam. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya, cobalah kita berpikir dengan gaya Al-Quran, sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, terus. Ya, untuk pembuka itu semua, yaitu kita sendiri. Aku tidak merubah nikmat yang aku berikan padamu, kecuali dirimu sendiri. Ya, kita jalanin, buktiin, dijalankan syiar-syiar Allah ini. Ya, kemudian kita dengan menjalankan dan memperbaiki diri, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Surat 5 ayat 39. Insya Allah kita akan ditunjuk terus menuju pada ketakwaan. Surat 47 ayat 17. Orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk pada mereka, menganugerahi ketakwaan mereka. Terus, ya, ingat, buku Al-Quran itu adalah buku untuk membuka seluruh perumpamaan-perumpamaan yang ada di alam ini. Buku Al-Quran sudah sangat sempurna, penuh rahmat, penuh nikmat, penuh karunia, penuh dengan kemuliaan. Semua ada di Al-Quran. Tapi dibuat dalam bentuk perumpamaan, mustasabihat. Dengan sedikit berpikir akan menghasilkan hikmah luar biasa. Ilmunya bisa dicari di seluruh alam beserta isinya. Di perputaran malam dan siang, bertiupnya angin dan seterusnya. Sangat ringkas. Mengajak manusia berakal untuk sedikit berpikir akan menghasilkan gelombang rahmat yang luar biasa. Menghasilkan gelombang resonansi luar biasa. Semua gelombang tersebut bisa dipelajari, jadikan alunan musik, alunan ilmu pengetahuan, sejarah, dan seterusnya. Mempelajarinya dari awal akan menjadikan manusia super istimewa hanya dalam waktu ringkas. Ilmunya tidak bisa dilukiskan dengan lautan. Amanat ilmunya tidak ada yang sanggup untuk menjalankannya, kecuali manusia sanggup berjanji untuk menjalankannya. Ya, masihkah mencari ilmu yang lain, buatan manusia, ilmu yang penuh dengan dugaan dan kebohongan, ilmu yang terbatas jangka waktu berlakunya, selalu diganti dengan prinsip semakin mahal dan tidak berguna, ilmu yang menguras seluruh hasil bumi dan kemiskinan rakyatnya. Marilah sekali lagi menggali perumpamaan Al-Quran, sehingga akan diikuti oleh generasi selanjutnya, menjadi jalinan silaturahim yang memanjangkan umur yang terbatas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Dr. Kurnia yang sudah memberikan kontribusi untuk
memperbaharui pemikiran kita tentang manfaat dan fungsi Al-Quran yang selama ini sering terabaikan ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal seperti ini sering dijumpai namun kita tidak menyadarinya. Apalagi kita dari komunitas medis ini kadang-kadang juga seperti Dr. Kurnia katakan banyak terlalu dalam tanda petik menuhankan akal ya. Baiklah, mungkin ada di antara kita yang ingin untuk memberikan pertanyaan atau barangkali share terhadap topik kita tadi, sindrom mengabaikan Al-Quran. Kami persilakan. Ya, Dr. Almon, tanya Dr. Kurnia. Silakan. Assalamualaikum Dr. Kurnia. Kita nih kemarin tadi subuh aja saya baru tanya sama Ustadz ya. Saya suka memakai apa penjelasan dari Dr. Kurnia. Contoh memang di Al-Quran ternyata memang Ustadz itu pun belum bisa menjelaskan. Saya bilang kita ini selalu ikut Yahudi. Contoh tuh kayak COVID itu nggak ada dijelaskan di Al-Quran. Dan malah satu-satunya yang tidak bisa tawaf di Arab Saudi karena COVID itu semua. Nah bagaimana Ustaz bisa menjelaskan? Dia juga nggak bisa menjelaskan. Al-Qurannya nggak ada kata memang tuh. Tapi kita ikut aja semuanya. Kalau nggak ikut peraturan pemerintah susah. Ini bagaimana dok menjelaskannya dok? Tahu nggak yang disebut dugaan dan kebohongan? Di COVID itu bisa jelas nggak dugaan kebohongannya di mana? Ya jelasnya sekarang aja hidup semua dok. Yang kemarinnya COVID mati semua juga. Di COVID kan Memang katanya. waktunya mati. Terus udah gitu kebohongan keduanya apa? Vaksin. Vaksin. Terus Menjamin. apa? Terus apa? Plasma dari orang yang kena COVID ini dijual laku. Kesimpulannya apa dari situ? Profit. Bisnis. Tidak mencari obat COVID ya dok. Iya, bisnis itu benar. Jual beli plasma. Jadi semua wajib pakai vaksin. Itu bisnis jadi berbaunya, dok. Suaranya hilang. Ahmad Kurnia hilang suaranya. Coba baca surat 6 ayat 65. 665. Auzubillah minasyaitonirrajim. Surat 6 ayat 65. Oh, 665. 665. Auzubillah minasyaitonirrajim. 65. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan ajab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Shadaqallahul azim. Sekalian aja kenapa kita nggak menjauh dari orang kafir? Orang yang nggak ngerti. Kenapa? Karena itu ladang amal ibadah. Sama. Walaupun kita misalnya ada orang musibah penyakit segala macam, jadikan itu antibodi. Ya, antibodi. Dimanapun kita mati. Ya, kita disuruh berperang. Apa kita mati? Sekarang pertanyaan saya, lebih matian mana antara COVID ini dengan siksaan Bilal? Siksaan apa dok? Siksaan Bilal. Bilang. Waktu digencet sama batu panas tuh. Di panas Siksaan Bilal. matahari. Berat Bilal lah. Nah. Bilang. Lebih matian mana? Ya, disuruh Rasulullah berperang daripada COVID. Berperang dok. Nah, kenapa kita COVID ditakut-takutin? Mau ngikutin? Ya. Nah itu. Baru diuji sama COVID aja tuh. Belum diuji perang. Belum diuji kelaparan. Ya. Belum itu semua. Bayangkan kalau kita diuji di zaman Rasulullah,
di apa diisolasi selama 3 tahun, banyak yang mati, anak kecil pada mati semua. Lebih matian mana? Isolasi itu sama COVID. Ya, Jadi tidak ada yang bisa menganalisa Al-Quran itu dengan COVID itu ya dibalas ya. Malah Arab Saudinya malah nggak ada tawaf, udah berhentiin semua. Jadi ini ulama Islam sendiri nggak melakukan itu udah. Kita nah itu iya salah sendiri. Al-Quran kan udah bilang menyelesaikan seluruh permasalahan sangat sempurna. Ya, surah Dok, 14 maaf ayat dok. 52. Apa? Tapi kan itu kan bisa juga dikaitkan kata para ulama sama semua pendapat-pendapat bahwa dikaitkan dengan dahulu zaman apa namanya Umar bin Khattab mengenai masalah togut itu. Jadi orang jadi makin oh ya percaya bahwa itu apa namanya COVID itu seperti kayak togut itu jadi mencekam. Bagaimana dok analisanya dok dengan berkaitan Jadi dengan itu? ini yang nggak boleh itu orang luar masuk ke dalam. Tapi orang Hmm. di dalam sendiri berbaur boleh aja. Ya, orang dalam nih keluar nanti dulu. Dari orang yang di situ ya berbaur boleh-boleh aja. Itulah transfer antibody. Sekarang saya tanya nih, ya, waktu dulu kita zaman-zaman kita nih kecil-kecil, ingusnya sampai hijau-hijau kan? Bisa aja dok. Tenang-tenang aja ya dia ya. Iya, main Ini baru layangan. main layangan sampai ingusnya sedot-sedot gitu. Ih, jorok. Banyak bakteri, ingusnya berbakteri. Ah, Pengalaman pribadi kayaknya dok. ya, Mainnya di loteng dok. ini loh. Mangga. Di atas genteng. Enggak kalau nggak mati mah. Ya, sudah lah makanya mulailah filosofinya Al-Quran. Nah, santai kita kalau filosofi Al-Quran. Ya, kemarin saya operasi pasien, ya, kanker payudara, takut banget. Ya, saya bilang sama dia, ya, dok, saya mau pakai obat yang ini dok, tanggung perusahaan yang mahal. Sekarang saya tanya, Anda kalau ditodong sama Allah, ya, dibilang nih untuk sedekah lebih takutan mana disuruh Allah sedekah sama disuruh dokter untuk beli obat yang mahal nih? Saya bilang, takut sama dokter kan? Saya bilang, kenapa seperti itu? Kenapa saya bilang? Kenapa ditakutin dokter mau? Emang ditakutin dokter sama bisa merubah kalimat Al-Quran? Saya bilang, enggak, ya enggak. Mati udah ditentuin kok. Yang nyembuhin Allah. Ya, udahlah. Kayak saya sebagai dokter hanya cuma operasi aja. Diajarin nih sama Prof. Mulis, cuma bebas tumor aja. Ya, oh ini si Bernard Fisher untuk kemoterapi, untuk mencegah sistemik, ya udah sederhana aja. Ya, ngapain harus yang mahal-mahal? Ya, ngapain harus ruwet-ruwet? Oh ada resistensi ini, resistensi udah hukumnya Allah itu mah, nggak usah dipusingin. Ya, oh, udah jalanin aja, Insya Allah nggak ada masalah. Ya, dengan seperti itu kita enak menghindarkan sindrom gelisah dan takut. Ya, percaya dah. Ya, kalau kita dengan Al-Quran udah enak deh. Ya, itu gunanya jadi. Ya, kayak Oni ini, ya tentunya antara yang di Ustadz segala macem, ya, kalau dia nggak mau baca buku, nggak dilatih, dia punya analisanya, nggak bakal dapet. Karena yang di Al-Quran ini dibikin bukan jelas teori, perumpamaan. Hanya orang yang berilmu yang bisa membuka perumpamaan ini. Yang dilatih otaknya. Ya, kalau nggak pernah dilatih nggak bakal bisa.
Ya, walaupun maaf sekali lagi. Ya, dia dari pesantren. Kalau dia nggak pernah ngelatih, udah habis sudah ilmunya. Merasa puas dari pesantren aja udah habis ilmunya. Ya, jadi kita harus latih terus. Makanya Allah bilang di surat 39 ayat 18, apabila mengerti dan menjalankan, itulah orang yang aku kasih petunjuk. Dan itulah yang mempunyai akal sehat. Baca dah. Surat Az-Zumar 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sudah Oni, 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 Oni. Ya dok. Sekarang saya tanya. Surat 428 sama hubungannya dengan surat 29 ayat 14. Betul. Coba bacain Nepi 428. 428. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 428-nya. Bentar. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. 29:14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 14-nya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul-Azim. Apa kesimpulannya nih? Ya akal manusia tidak bisa dijadikan pegangan sih dok. Kecuali dengan ayat Al-Quran itu. Kalau saya ngartinya bukan seperti itu nih. Saya ngartiinnya sekarang ini manusia umurnya terbatas, lemah segala macam. Kita nggak mungkin seperti umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Ya, tapi dengan petunjuk Al-Quran ini saya bisa melebihi umurnya Nabi Nuh. Saya bisa melebihi kekuatannya Nabi Nuh. Ada hilang berkurang. Ya, saya bisa melebihi kekuatannya Nabi Nuh. Halo, kedengaran kan? Dengar. Iya, dengar, Dok. Saya bisa melebihi kekuatan Nabi Nuh yang tingginya berapa? 60 meter. Hanya dengan Al-Quran. Ya, makanya analisanya nggak nyambung. Ya, kenapa nggak pernah dilatih? Ya, baca nih, misalnya surat 428 diterangin, baca di tafsir nih. Ya, kita terangin nih surat 29 ayat 14 tadi, umur 9 nggak ketemu tuh. Kecuali apa? Digabungkan ayat lain, surat 43, 48, baca. 43, 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 43, 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka ajab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallah. Jadi mukjizat yang sebelumnya nih, ya nggak mempan nih. Umur Nabi Nuh cuma membawa pengikut 80 orang. Padahal umurnya 950 tahun. Ya, terus sudah gitu tingginya 30 meter. 80 orang. Dengan mukjizat Rasulullah Al-Quran, pengikutnya berapa? Miliaran sampai sekarang. Ya kan? Ya. Nabi Musa. Ya, mukjizatnya apa? Membelah lautan. Ya, terus sudah gitu apa? Macam-macam dah. Ya kalau kita lihat di surat 17 ayat 101 ada 9. Baca deh. 17, 101. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 101. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau
terkena sihir. Shadaqallahul-Azim. Kalau kita dikasih Al-Quran apa? 6.600 ayat yang merupakan mukjizat semua. Yang bisa digabungkan satu dengan yang lain. Yang bisa dijadikan suatu cerita. Yang bisa mengatur alam ini semua. Ya, hebat nggak? Hebat nggak saya tanya? Hebat. Ya. Hebat. Jadi apa kesimpulannya? Dengan ini bisa mengalahkan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Ya, bisa mengalahkan umur panjang itu semua. Al-Quran. Ya, jadi cara menganalisanya gitu. Komentar boleh dok? Ayo, Ya, makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul dokter ini memang membuat orang out of the box di dalam mengkajinya. Kayak kemarin saya coba cari-cari, saya justru lari di bab informasi kasus sindrom ini, terutama yang berkaitan bunuh diri, hati sempit, kesengsaraan, berbagai kebingungan, mencari solusi hidup. Itu di dunia hampir rata-rata 300 juta itu. Yang saya coba data, yang di daerah Afrika, Lesotho, dan di Amerika Selatan, Guyana, Korea Selatan juga termasuk. Nah, inilah yang tadi yang dokter bilang sindrom jauh dari Al-Quran. Nah, persoalannya, tadi yang dokter Oni sampaikan soal COVID, nggak ada yang jawab, Ustadz. Saya pernah dengar, udah lama memang di dalam kajian, dokter Oni sendiri nanya di surat Al-Mudatsir, padahal itu ada ayat 4 dan 5. Wasya baka fatohir baru jawabah. Itu dua ayat, itu yang fisik dan non fisiknya ada di situ berkaitan COVID sebetulnya. Saya ingat dulu pernah ada beberapa ustadz yang membahas, tapi memang belum tuntas, bahkan ulama klasik sudah mengungkap itu. Kalau kita ada wudhu segala macam. Kemudian dokter sampaikan, ma musibati biiznillah. Nah, itulah soal mati. Kemarin COVID bad news terus, soal kematian terus. Nggak ada solusi-solusi membangun semacam kepercayaan. Nggak usah ragu, la raiba fi. Kan begitu kalau bahasa Quran. Nah, inilah dok persoalannya di dalam sindrom ini. Saya juga mau tanya sama dokter, sebetulnya sindrom yang dimaksud dokter ini apa? Anomali di dalam membahas soal dunia. Karena di dalam istilah-istilah etimologi, linguistik segala macam, perbedaan utama sindrom dan penyakit. Kalau penyakit jelas, well known, sudah diketahui. Kalau sindrom belum jelas. Nah, kalau Al-Quran kan semuanya clear. Nggak ada yang ketidakjelasan. Hanya kita yang belum mampu menjelaskan. Saya rasa gitu dok. Berkaitan dengan sindrom, berkaitan dengan COVID. Sebenarnya Quran surat Mudatsir ayat 45 itu udah jelas. Itu kalau penelitian. Bagaimana menurut dokter? Terima kasih. artinya 45 apa tuh? Basya baka fatohir waruj fahjur. Artinya. Bersihkanlah pakaianmu dan jangan berbuat fasik. Ruja fahjur. Itu. Ya. Nah, itu kan salah satu model-model kotor hati. Padahal kita harus mensucikan segala macam. Jadi gini ya, yang jelas pegang aja satu. Ya, mati itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pegang satu itu aja. Ya, surat 7 ayat 34. Ya, apabila setiap makhluk yang bernyawa telah tiba ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya cuma bertanya, apakah kalau kita kena COVID ini kita bakal mati? Mati kita jadi lebih cepat? Itu aja saya pegang. Apa jawabannya? Enggak kan? Setuju nggak? Iya dok. Saya Enggak kan? pengalaman. Enggak kan? Enggak. Nah, jadi kesimpulannya Pak, walaupun kena COVID, kalau belum jadwalnya mati, nggak usah takut. Tuh, nah itulah yang nggak ada keyakinan di situ dok. Nah, saya sering bilang sama istri, Kalinya saya bilang sama istri nih, waktu saya 2,5 tahun yang lalu, saya kena serangan jantung 20 kali. Itu saya tunggu hampir 2 bulan baru berobat. Ya, saya bilang sama istri, kalau belum waktunya mati, saya nggak mati.
Percaya enggak? Coba. Ya, akhirnya udah karena saya nggak tahan, udah saya putusin saya untuk berobat. Oke, tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan saya dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh Allah, yang diajari melalui manusia, melalui kalamnya, melalui penanya, ya bisa memperbaiki kualitas hidup saya. Hanya kualitas hidup. Mati saya nggak bisa dipanjangin. Ya, hanya kualitas hidup. Jadi saya apa? Yang tadinya 20 kali ya paling sekali-sekali aja lah kena serangan. Ya, alhamdulillah. Ya, udah sebatas itu. Nah, sekarang kita nih ditodong kayak kita nih, ya untuk menangani cancer segala macam melalui apa, mon? Operal survival lebih panjang. Kalau ngikutin ini pertanyaan cuma satu, benar nggak nih? Itu aja. Kalau kita udah seperti itu, kita tenang. Saya juga kena COVID, istri saya kena COVID, tenang aja. Saya bilang, tenang aja kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Mau dirawat di rumah, mau dirawat di rumah sakit, bahkan dirawat di rumah sakit ditakut-takutin lagi. Istri saya ditakutin di foto paru-parunya udah putih. Saya lihat nggak putih. Oh udah ini semua fungsi-fungsinya udah pada rusak. Mana coba lihat hasilnya? Enggak. Ini ada konspirasi apa nih? Ya, nggak benar. Ya, kurang lebih begitu ya. Bagaimana Udah, dok pemahaman dengan asbab dok? Jadi kenapa? asbab dengan ada sebab dan akibat kan kadang-kadang ya memang mati sudah ada takdir kalau memang belum waktunya. Nah, kadang-kadang dikaitkan asbab dia nggak melakukan indak ikhtiar dulu. Nah itu konteksnya bagaimana itu kadang-kadang. Sekarang kita gini ya. Kita itu programnya udah ditentukan sama Allah loh. Program kena musibah, program ini segala macam. Program dari musibah itu akan sembuh segala macam. Ya, itu udah ditentuin sama Allah. Ya, boleh kita berusaha, boleh, tidak ada masalah. Ya, ya, cuman kita hitung-hitung usahanya itu. Kayak saya dulu, saya kena serangan itu tahun 2005. Saya lagi ngepel nih. Jantung saya nggak enak nih. Ya, jantung saya nggak enak terus sudah gitu udah. Saya pengen tahu kekuatan jantung saya kayak apa nih. Saya terus lanjutin ngepel nih. Ya, saya nggak bisa napas tuh. Nggak bisa napas. Manggil istri aja nggak bisa. Ya, saya tunggu 3 menit. Malaikat ngeliatin wajahnya nggak? Kalau ngeliatin wajahnya saya mati saat itu. Ya, saya berdoa terus ya Allah ini segala macam. Berdoa lah. Ya, terus udah gitu habis kena serangan itu saya istirahat sebentar. Saya bangkit lagi. Bayangin kalau seandainya saya saat itu dibawa ke rumah sakit. 2005 nih ya. 2005 saya dibawa ke rumah sakit. Terus sudah gitu saya di-CAT. Saya harus minum obat, pengencer darah, kolesterol, obat nitroka. Pertanyaan saya ya, menunggu saya baru kena serangan 2022 lagi nih. Paling sekali-sekali di antara itu ya nyesek dikit lah. Saya minum obat 17 tahun. Ya, kira-kira enakan mana dibandingkan saya 2022 ini baru berobat? Enakan 2022 lah. Ya, Ini kan goib ya dok. iya, goib itu bagi orang yang pakai akal. Pakai Al-Quran nggak ada goib. Ya, dan kita ditakutin. Yang sempat bebas kemarin itu bukan dok? 2000 itu 2022. Saya dibebas, bahkan dokternya bilang, saya dirapatin tuh melalui conference seluruh ahli, ahli bedah jantung, ahli penyakit dalam, kardio intervensi. Oh ini harus operasi. Udah diputusin gitu, dokternya ketemu saya. Dokter Kurnia, ini udah diputusin kita operasi. Ya, insya Allah dengan operasi bebas ini nggak akan kambuh lebih dari 5 tahun. Apa jawaban saya?
Maaf sekali lagi, itu statistik orang. Statistik saya Anda nggak tahu. Cuman saya berpesan kalau operasi baca aja Bismillah. Baca Bismillah aja. Ya, karena itu statistik orang. Betul aja. Minggu ketujuh saya kena serangan lagi. Udah usaha loh. Ya, minggu ketujuh saya kena serangan lagi. Sama seperti sebelum dioperasi 20 kali. Ya, itu sudah gitu dah. Saya diket. Oke, putusin diket. Dirapatin lagi diket. Diket gagal tuh. Besokannya ini. Saya mau diket lagi. Nanti dulu. Saya istirahat dulu lah. Kasih saya waktu 2 minggu. Masa saya mau diket-ket terus ini sebenarnya. Ya, udah saya istirahat. 2 minggu terus sudah gitu udah. Diket lagi. Ket, udah. Ya, waktu habis diket yang kedua itu saya masih ada kena serangan. Udah nggak apa-apa. Yang penting saya serangannya udah berkurang. Udah, itu alhamdulillah. Saya bilang, udah, ya. Bahkan saya waktu itu disuruh periksa setiap tahun di CAT nanti dulu. Ini lo Anda CAT ini melalui tangan kanan saya nih. Tangan kanan saya tempat nyari duit nih. Untuk operasi segala macam. Kalau seandainya tangan kanan saya jadi tremor, super tremor, jadi nggak bisa operasi, kaki jantungnya belum tentu hilang, saya nggak bisa cari rezeki, ya pusing kepala saya nanti. Ya, nah sekarang Anda sebagai ahli kardiointervensi, Anda udah bikin kriteria nggak? Kapan yang mutlak perlu di-CAT untuk evaluasi? Kapan yang nggak? Terapkan dong di sini. Kalau ngikut-ngikut saya nggak mau. Nggak mau saya. Bukan saya bandel, enggak. Ya, saya nggak mau kalau ngikut-ngikut gitu. Anda harus cari standar. Saya bilang. Ya, udah. Ya, bahkan waktu itu saya diperiksa troponin. Periksa troponin udah bayarnya 800.000 lagi. Saya males kan ngurus askes. Lama, antrinya segala macam. Udahlah, saya mau bayar. Bayar tuh sudah gitu saya dirawat nih. Troponin saya tinggi. Begitu dirawat kok turun ya. Padahal saya belum diintervensi nih. Ya, terus sudah gitu, oh berarti kalau dengan minum obat aja troponin bisa turun nih. Ya, obatnya apa aja nih saya catat. Ya, terus sudah gitu dah dioperasi nih, troponin turun. Terus tuh waktu kena serangan lagi nih, troponin naik lagi. Oh, jadi kalau nggak ada gejala, berarti troponinnya turun ya ini ya. Udah berapa kali saya analisa, jadi kalau seandainya nggak ada gejala, ngapain saya disuruh periksa troponin, ngeluarin duit segala macam. Oh, saya udah ada datanya saya sendiri kok. Ya, nah data itu dipakai. Ya, jangan kita ngikutin aja. Ya, Harusnya kan ke medis itu ada scientific management dengan data akurat ya dok, yang kayak dokter simpen itu. itu data orang. Data analisa dia nggak ada. Ya, data analisa sendiri nggak ada. Maunya saya data analisa dia, bukan data orang. Karena apa? Pengobatan semuanya itu personalized. Makanya lo bilang di surat 17 ayat 84 baca tapi. Iya ya, pengalaman juga. 17 berapa dok? 84. 84. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Shadaqallahu adzim. Jadi setiap orang udah ditentuin kode programnya. Ya, kode program masing-masing udah ditentuin sama Allah. Rezekinya, matinya, kena musibahnya apa, emang bisa diramalin. Surat Suruh apa orang tadi dok? Surat apa tadi? 1784. Oh ya. Itu makanya kan saya bikin waktu itu kajian kode genetik di dalam Al-Quran. Al-Isra. Ya. Nah, sekarang kita mau coba kode genetik ini, nggak ada yang bisa. Misalnya,
Kita di dunia kedokteran nih, maaf sekali lagi, di dunia kita lah, misalnya kanker payudara, kita bikin teori nih, orang bule, teori pencegahan. Pertanyaannya, bisa dicegah? Nggak bisa. Ada teori pencegahan primer, sekunder, tersier, oke lah, bolehlah berteori. Ya, bahkan teori yang namanya payudaranya harus hilang dengan pencegahannya. Saya cuma nanya, 80% data Anda, data luar negeri yang mengatakan bahwa dengan polipirasis bilateral mastektomi pada brakawan brakatu ini dioperasi akan nggak timbul, saya cuma nanya, betulkah tidak timbul ini karena proses operasinya atau dari brakawan brakatu ini yang nggak timbul? Saya bilang, kalau enggak, bahaya kita pakai brakawan brakatu ini yang nggak timbul, payudara orang harus hilang, ditakut-takutinnya. Kan aneh. Saya baca tuh, saya uber tuh perpustakaannya semua. Ya, jurnalnya saya uber semua, saya pelajarin semua. Bahkan di buku saya jilid 8 saya bikin itu. Ya, tidak ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya apa? Al-Quran bisa jelasin itu nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Deteksi dini melalui apa? Panca indera kita, yaitu surat 16 ayat 78. Melalui sadari. Dari sadari ini, ya, kita olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dokternya juga berlindung di filosofi Al-Quran. Takut orang lain sana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baiknya. Ya, kita dari segi anatomi ini kita bahas. Oh, kenapa ya payudara itu di setiap kuadran itu ada 15-20 lobulus. Pembuluh darahnya dari sini, dari sini, dari sini. Saya akan bertanya, surat 21, 16, 17, atau surat 30 ayat 8, 38, 27, 46 ayat 3. Sia-sia nggak Allah ngasih ini? Enggak. Saya hubungkan lagi dengan insiden. Insidennya, ya, kanker payudara itu mulai timbul di atas umur 30 tahun, 25 per 100 ribu. Umur 45, 49 tahun, 198 per 100 ribu. Umur 60, 70 tahun, 474 per 100 ribu. Saya mulai mengolah nih. Ada maksud tersembunyi nggak Allah ngasih di sini nih? Ada bisa saya olah nggak menjadi sesuatu yang luar biasa nih? Dapat. Ya, pembuluh darahnya mamari interna, toracoacromialis, thoracodorsale, thoracalis lateralis, perforator epigastrial superior, segala macam. Maksudnya ada nggak? Bisa. Melalui apa? Yang nama BCT melalui onkoplastik. Kalau dia pakai volume displacement, payudaranya akan berubah jadi nenek, jadi neneng. Bagus nggak? Bagus. Musibah nggak? Enggak. Sesuai nggak dengan Al-Quran? La yukallifullah nafsan illa wus'aha, maka sabar. Sesuai kesanggupan. Murah nggak? Murah. Ini harus dikembangin. Karena kita lihat kanker kulit. Kenapa Allah kasih dekade kelima, dekade ketujuh? Dengan penyebabnya sinar matahari. Kita lihat nih, apabila orang bule berjemur pigment tipe 1 dengan sinar matahari, dia akan menjadi proses penuaan yang lebih cepat daripada standar umurnya. Kena kanker, saya tinggal operasi pakai rejuvenasi dong. Rejuvenasi saya misalnya di wajah, saya berlindung di garis langit yang telah diciptakan Allah melalui penemunya Karl Anthony von Langer, bisa bagus dong nih. Remodelingnya akan sempurna. Musibah nggak? Enggak. Orang bisa berlaku rejuvenasi. Ya itu sudah gitu sebelahnya. Sebelahnya ini bisa dipakai apa? Untuk augmentasi daerah lain yang jadi masalah. Dapat multi level nggak? Iya. Kalau nggak mampu apa? Multi level pahala. Kalau mampu multi level untuk dokternya cari duit. Wajar dong. Ya. Terus saya evaluasi lagi. Daerah donornya ini bisa nggak sesuai dengan hukum Al-Quran? 1 jadi 10, satu jadi 7 atau 700? Bisa. Untuk yang mana? Makanya si Mickey Sok itu bilang, di dalam tubuh itu apa yang dikencengin, tidak ada yang pernah berlaku hukum possession theory. Possession theory itu artinya 1 tahun. Nah, saya misalnya ngambil daerah donor nih, dari perut, melalui body contour. Bisa nggak dievaluasi ulang lagi, dijadiin lagi donornya? Bisa.
Sesuai 7 nggak? Bisa. Sesuai 10? Bisa. Berapa lama itu? Ya, untuk kulit yang bergelambir. Kemarin saya hitung-hitung, 2 bulan nih, atau 1 bulan udah jadi lagi. Jadi sumber duit lagi nih. Ya, ya, jadi sumber pahala lagi nih. Saya kasih tahu sama anak didik, maaf sekali lagi. Betul ada anak didik orang Irian. Saya bilang, orang Irian itu tipe hidungnya apa? Tipe peler ala, smiling tip, atau plunging tip. Nah, bagaimana kalau seandainya Anda ke sana? Anda belajar itu aja. Anda bikin cantik semua, udah dapat duit. Sederhana, mudah, murah, dapat duit semua tuh. Kita latih panca inderanya nggak pernah nih. Ya, sehingga apa? Jadi santapan BPJS. Ya, makanya saya judulnya waktu itu saya bilang, waktu itu saya mau bilang judul, bagaimana membangkitkan kreativitas untuk anak didik. Ya, apa aja teorinya, apa aja ininya yang bisa dimanfaatkan. Ini harus digali. Ya, jadi seperti itu ya, karena dia Ya, Dok. usaha boleh usaha, hasil tetap Allah. Cuman dengan Ya, berlindung di prinsip Allah ini kita banyak yang kita bisa peroleh untuk memperbaiki namanya istilahnya kualitas hidup. Sederhana, mudah, murah. Ya, Ini dokter kan ada evidence, ada bukti. Nah, saya juga di dalam dunia ekonomi IMF. IMF pun coba-coba juga nggak ada yang sukses dalam mengatasi krisis ekonomi. Sebenarnya negara sendiri itu aja. Jadi kadang-kadang ya mirip-mirip juga gitu, Dok. bukan Menurut krisis ekonominya karena kita nggak sepakat menjalankan kalimat Al-Quran. Ya, kita selalu mengharapkan dari pimpinan. Pertanyaannya, kan udah saya hitung-hitung dulu. Dari puasa aja, 20.000 dikali jumlah penduduk yang kaya, kayanya 20%. 20% ini dari Muslim Indonesia, misalnya 30 juta. 20.000 kali 30 juta berapa tuh? Ya, 600 triliun per hari. Kalau kita sepakat nih, pertanyaannya, dengan 600 triliun per hari, ada nggak yang kelaparan? Ada nggak yang nggak sekolah? Ada. Nggak ada. Sekarang tujuan kita puasa apa? Bertakwa kan? Dijalankan ya? Tercapai nggak tujuan takwa kita? Ayo dong kita berkaca diri dong. Nggak kalau tercapai. mindahin takwanya mindahin makanan, Dok, cara makan. Nah iya, kita harus tahu itu. Al-Quran itu udah jelasan sempurna. Kan udah dibilang. Surah 41 ayat 10 baca deh. Aku telah menghitung seluruh persiapan makanan seluruh penduduk, bukan hanya manusia aja. Semuanya cukup, kata Allah. 41 ayat 10 baca deh. Fusilat ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian Allah berkahi dan Allah tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Sadaqallahul adzim. Kalau ternyata ini kelaparan, saya cuma bertanya. Hitungan Allah sama hitungan manusia, mana yang benar sih? Allah lah. Hitungan Nah, Allah. hitungan Allah. Jadi kalau hitungan Allah ini mutlak, berarti ada masalah sama manusianya. Entah itu orang muslimnya yang ada di situ, entah itu pemimpinnya ada di situ, tinggal kita koreksi aja. Kita termasuk di situ nggak? Kalau kita termasuk di situ, mau nggak memperbaiki diri? Kalau nggak, hati-hati kita. Yang selama ini kita beranggapan, ya sepakat kita kan ya, dosa itu akan diampuni Allah apabila kita mau memperbaiki diri. Setuju? Setuju. Surat 119, bacain deh, Pi. Surat apa, Dok? 16, 119. 16, 119. 16, 119. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul adzim. Sekarang kita koreksi. Diri kita udah betul-betul memperbaiki diri.
Belum. Kita betul-betul belum. Kalau belum, malu nggak kita ketemu Rasulullah? Malu. Malu. Ayo dong memperbaiki diri dong. Kita udah dikurang sama Allah. Belumkah tiba waktunya kamu secara khusyuk untuk menjalankan kalimat Allah? Apakah hatimu udah buta? Surah 57 ayat 16 baca, Pi. 57 Al-Hadid. Al-Hadid. Iya, 57 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Astagfirullahaladzim. Ya, udah itu aja patokannya. Ya, kalau udah seperti itu udahlah. Mulailah kita memperbaiki diri. Ya, takutlah sama Allah. Takut sekali lagi. Ya, takut. Insya Allah kita akan selamat. Ya, Baik, oke. insya Allah. Insya Allah. Baik, Dr. Kurnia. Jawabannya tadi itu sangat jelas sekali. Saya pikir apa yang disampaikan tadi itu ya mudah-mudahan menambah cakrawala kita dalam memanfaatkan Al-Quran. Saya kira karena waktu juga lah, mungkin kita akhiri diskusi kita sampai di sini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Semoga kita semuanya mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dok. Assalamualaikum. Kasih dok. Waalaikumsalam. Pak Dr. Harmon. Izin lip ya. Iya, Assalamualaikum. terima kasih banyak. Dian, Iya, lu udah pelihara jenggot, udah panjang tuh. Al-Qurannya harus mantep tuh analisanya. Ya ngikuti Rasulullah, Dok. Hah? Ngikuti Rasulullah. Wah, itu dong. Jenggot panjang. Bukan itu kan saya udah bilang itu hanya pernik-pernik. Yang diikutin tuh yang istimewa dari Rasulullah, ilmunya. Ya, Pak Dokter. Ntar ilmunya nambahnya edisionalnya main ke rumah deh. Ya. Ya, Dok. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya.